Jadi, Anda ingin menurunkan kadar hemoglobin A1C atau hemoglobin terglikasi Anda. Bagus. Tes darah hemoglobin A1C mengukur kadar gula darah rata-rata Anda selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Tes ini terutama digunakan untuk mendiagnosis pradiabetes dan diabetes tipe 1 atau tipe 2. Juga digunakan untuk memantau seberapa baik seseorang mengelola diabetesnya. Saya senang itu adalah hal yang baik. Anda harus khawatir jika Anda memiliki hemoglobin A1C yang tinggi. Masalahnya adalah Anda mendapatkan begitu banyak pesan yang beragam dari majalah, televisi, internet, dokter Anda, ahli gizi Anda, sehingga bisa menjadi sangat membingungkan dan Anda seperti menyerah. Maka dalam video ini saya akan mengurutkan hal-hal yang telah diberitahukan kepada Anda yang akan menurunkan hemoglobin A1C Anda. Dan saya akan memberi Anda persentase relatif tentang seberapa besar mereka akan membantu menurunkan hemoglobin A1C Anda. Dan oleh karena itu, ini akan memberi Anda kesempatan untuk menghabiskan waktu, motivasi, dan uang Anda untuk hal-hal yang akan menurunkan HbA1c Anda. Itulah yang benar-benar Anda inginkan. Anda tidak ingin menurunkannya 100%. Anda ingin menurunkannya secara substansial dan bermakna. Dan itulah yang akan saya coba bantu Anda lakukan dalam video ini sekarang. Saya pikir Anda dapat mengembalikan hemoglobin A1C Anda menjadi normal tanpa obat apapun. Dan saya pikir itu mungkin bagi Anda untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, apa yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan hal-hal ini dalam urutan kepentingan yang terbalik. Jadi, hal pertama yang saya bicarakan tidak akan terlalu penting. Dan kita akan menyingkirkan semua sampah itu, sehingga di akhir video ini kita dapat berbicara tentang hal-hal yang benar-benar akan menurunkan hemoglobin A1C Anda. Kita akan membahas hal-hal apa saja yang memiliki efek yang berarti dalam menurunkan hemoglobin A1C Anda. Jadi, hal pertama yang akan kita bicarakan, saya menyebutnya solusi 1%, yang berarti pada dasarnya akan memiliki efek 1% untuk menurunkan hemoglobin A1C Anda. Tidak banyak, namun yang mengejutkan, ini adalah hal-hal yang paling sering Anda dengar di media arus utama, di iklan televisi dan internet, artikel majalah. Hal-hal seperti kayu manis, ginseng, vitamin D, probiotik, lidah buaya, kromium, magnesium. Semua hal ini yang Anda lihat setiap saat tentang menurunkan hemoglobin A1C Anda. Namun secara harfiah, jika Anda melakukan semua hal tersebut, Anda mungkin akan menurunkan kadar hemoglobin A1C Anda 1 atau 2/10 poin. Tidak banyak, oke? Jadi, meskipun tampaknya orang-orang suka menulis artikel tentang hal-hal ini, mereka suka menjual hal-hal ini dalam bentuk suplemen, mereka hanya membuang-buang waktu dan uang Anda. Lebih efektif, jika Anda fokus pada hal-hal yang lebih tinggi dalam daftar yang akan saya bicarakan. Sekarang, ada satu suplemen yang akan memberikan dampak yang berarti dalam menurunkan hemoglobin A1C Anda. Dan itu adalah berberin yang secara efektif merupakan bentuk glukovac atau metformin tanpa resep. Mereka semua secara efektif merupakan molekul yang sama. Ini akan memiliki efek 5%. Ini akan menurunkan hemoglobin A1C Anda secara bermakna. Jadi berhentilah membuang-buang uang Anda untuk semua suplemen lainnya. Itu jika Anda ingin mengonsumsi suplemen. Dan dapatkanlah berberin yang berkualitas baik, dan buanglah semua yang lain. Suplemen lain tersebut dapat membantu Anda di bidang lain, tetapi tidak akan membantu Anda menurunkan kadar hemoglobin A1C secara signifikan. Sekarang, ada dua hal yang saya kategorikan sebagai solusi 10%. Berberin adalah solusi 5%. Ini lebih baik daripada sampah lainnya. Namun ada dua hal yang termasuk dalam solusi 10%. Pertama adalah meningkatkan kualitas tidur Anda. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup untuk Anda secara pribadi. Bagi sebagian orang, itu adalah 6 jam per malam, beberapa 7 jam, beberapa 8 jam. Bagi sebagian kecil orang, hanya 5 jam atau 9 jam semalam. Anda perlu mencari tahu berapa jumlah tidur yang optimal untuk Anda. Ini berbeda untuk setiap orang. Dan pastikan bahwa Anda memiliki jumlah waktu yang cukup untuk tidur setiap malam. Sehingga Anda mendapatkan tidur nyenyak dan bermakna yang dapat memberikan dampak yang berarti pada hemoglobin A1C Anda. Berikutnya adalah belajar bagaimana mengatasi stres dalam hidup Anda, sehingga stres tidak membuat kortisol Anda melonjak secara terus-menerus, atau menghilangkan stres dari hidup Anda jika Anda tidak bisa belajar untuk mengatasinya.
Ini adalah solusi 10%. Larutan ini memiliki efek yang berarti pada kadar hemoglobin A1C Anda. Sekarang, dua hal, naik ke daftar berikutnya. Sekarang ke hal yang lebih penting, adalah solusi 15%. Yang pertama adalah olahraga. Jika Anda bisa menjadikan olahraga sebagai latihan harian, sebaiknya latihan pembentukan otot, sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Jika itu memungkinkan untuk Anda. Beberapa orang membenci olahraga, mereka tidak akan melakukannya. Saya rasa lebih baik jujur pada diri sendiri daripada mencoba memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang Anda tahu tidak akan Anda lakukan. Jadi, jika Anda berkata, saya bisa menjadikan 10 atau 15 menit latihan pembentukan otot sebagai bagian dari ritual harian saya. Ya, saya bisa melakukan itu. Itu adalah solusi 15%. Jadi sekarang kita masuk ke persentase yang berarti. Anda dapat menurunkan hemoglobin A1C Anda sekitar 1,5 poin persentase, yang merupakan penurunan yang nyata. Dan yang lainnya adalah, tapi saya berasumsi jika Anda menonton video ini, Anda mencoba melakukan ini, atau Anda ingin melakukan ini, pada akhirnya tanpa obat resep. Dan kebanyakan orang mungkin berpikir, oh, obat resep, itu mungkin masuk dalam kategori solusi 50% atau 75%. Tidak. Paling banter, larutan ini berada dalam kisaran 10 hingga 15%. Rata-rata obat resep, jika Anda meminumnya persis seperti yang diperintahkan oleh dokter. Obat ini akan menurunkan kadar hemoglobin A1C Anda mulai dari 2/10%, mungkin hingga 1%. Obat resep bukanlah keajaiban seperti yang digambarkan oleh iklan obat resep. Obat-obatan tersebut hanya memberikan solusi 10 hingga 15%. Keduanya sama baiknya, tetapi jelas tidak lebih baik daripada latihan pembentukan otot yang baik yang dilakukan secara rutin, atau tidur lebih nyenyak, atau menurunkan tingkat stres Anda. Obat-obatan resep masuk tepat pada tingkat itu. Oke, sekarang apakah Anda siap untuk solusi 75%? Ini adalah hal yang bagi banyak orang menurunkan kadar hemoglobin A1C mereka hingga kembali normal, yaitu di bawah 5,7%. Untuk 99% orang yang saat ini memenuhi syarat sebagai penderita diabetes tipe 2 atau bahkan penderita diabetes tipe 1 dengan hemoglobin A1C 6,5 atau lebih tinggi, Anda benar-benar bisa mendapatkan hemoglobin A1C di bawah 6,5 dengan solusi ini. Apa itu? Jadi, pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang apa itu glikasi. Hemoglobin A1C mengukur hemoglobin terglikasi dalam darah Anda. Hemoglobin adalah protein yang ada dalam darah Anda yang membawa oksigen dan juga melakukan hal-hal lain. Tetapi jika jumlah gula dalam darah Anda terlalu tinggi, terlalu sering, terlalu lama, Anda akan mengalami glikasi hemoglobin. Anda juga akan mengglikasi setiap jaringan, sel, protein, dan lipid lain dalam tubuh Anda. Oke, jadi, ketika Anda secara tidak tepat menempelkan molekul gula pada protein, lemak, bahkan DNA Anda dapat menjadi terglikasi jika gula darah Anda terlalu tinggi secara kronis. Anda dapat mengglikasi setiap jaringan dan organ dalam tubuh Anda, dan itu semua membuat setiap sel, jaringan, dan organ tubuh Anda bekerja kurang optimal. Hal ini dapat menyebabkan penyakit, dapat menyebabkan kelemahan, dapat menyebabkan kematian dini. Itulah yang dimaksud dengan glikasi. Glikasi adalah ikatan kovalen gula. Dan kita biasanya menganggap glukosa sebagai gula yang mengalami glikasi, dan memang benar demikian. Namun sebenarnya fruktosa, yang oleh sebagian orang disebut sebagai gula buah, juga terdapat dalam sirup jagung tinggi fruktosa, dalam soda dan makanan olahan. Fruktosa membuat glikogen dalam sel, jaringan, dan protein Anda 7 hingga 10 kali lebih banyak daripada glukosa. Selain itu, galaktosa atau gula susu 7 hingga 10 kali lebih banyak mengandung glikogen daripada glukosa. Maka banyak orang yang mengetahui, oh, saya perlu menurunkan asupan glukosa saya, itu akan menurunkan gula darah saya, dan itu akan menurunkan hemoglobin A1C saya. Ya, logika tersebut masuk akal. Tetapi yang harus Anda pahami adalah Anda harus menurunkan semua asupan gula karena fruktosa dan galaktosa juga mengalami glikasi. Dan tes hemoglobin A1C yang digunakan dokter untuk memeriksa hemoglobin A1C Anda untuk memeriksa berapa banyak glikasi yang terjadi, tidak mendeteksi glikasi fruktosa atau glikasi galaktosa. Jadi, jika Anda mengurangi semua glukosa,
tetapi Anda masih mengonsumsi fruktosa dan galaktosa dalam jumlah yang banyak, tubuh Anda masih dapat mengalami glikasi, hanya saja gula-gula tersebut akan menempel pada tubuh Anda. Dan glikasi Anda tidak akan terdeteksi. Anda akan memiliki hemoglobin A1C yang normal di ruang praktik dokter Anda. Jadi jawabannya, solusi 75% untuk menurunkan hemoglobin A1C Anda dan menjaganya agar tetap rendah, mudah-mudahan normal selama sisa hidup Anda, adalah dengan mengonsumsi makanan rendah karbohidrat. Itu adalah solusi 75%. Sebagian besar orang yang telah mencobanya juga tetap melakukannya. Diet ini menurunkan hemoglobin A1C mereka, dan menjaga hemoglobin A1C tetap rendah selama mereka mengonsumsi diet rendah karbohidrat. Sekarang, tidak harus cukup rendah karbohidrat untuk menjadi diet ketogenik. Tidak harus cukup rendah karbohidrat untuk memenuhi syarat sebagai diet karnivora. Sekarang, bagi kebanyakan orang, menurut saya, 60 hingga 70% orang, jika Anda menurunkan asupan karbohidrat total hingga di bawah 50 hingga 100 gram sehari, itu akan membawa Anda keluar dari kisaran diabetes tipe 2 untuk hemoglobin A1C. Hal ini akan menurunkan kadar hemoglobin A1C Anda di bawah 6,5. Ini akan membuat hemoglobin A1C Anda berada di bawah 7, yang menurut rata-rata dokter tidak masalah. Itu tidak baik-baik saja, percayalah. Jadi bagi sebagian besar orang, hanya dengan mengonsumsi kurang dari 100 gram total karbohidrat per hari akan menurunkan hemoglobin A1C Anda kembali ke tingkat non-diabetes. Dan jika Anda mengurangi hingga 50 gram total karbohidrat per hari, itu akan menurunkan hemoglobin A1C Anda. Untuk sekitar 50% orang, hal itu akan membuat Anda kembali ke tingkat yang benar-benar non-tipe, non-diabetes, dan non-prediabetes. Ini akan membawa Anda turun di bawah 5,7. Hanya turun menjadi 50 atau kurang dari total gram karbohidrat sehari. Sekarang, mengapa saya begitu fokus pada karbohidrat? Bukankah lemak atau protein hewani dan lemak tidak membuat Anda menderita diabetes? Tidak, ini adalah mitos yang saat ini sangat umum. Tetapi jika Anda memahami fisiologi dan biokimia manusia, Anda akan memahami dengan sangat cepat bahwa itu bukan cara kerjanya. Yang menyebabkan Anda memiliki jaringan dan sel yang terglikasi adalah terlalu banyak gula dalam darah Anda. Jika darah Anda terlalu manis, Anda akan mengalami glikasi pada sel-sel jaringan dan organ. Oke, Anda memang membutuhkan sejumlah gula dalam darah Anda. Benar sekali, tapi terlalu banyak gula, Anda akan membuat glukosa lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini akan menyebabkan penyakit. Jadi, ini semua tentang karbohidrat. Dan mengapa? Mengapa karbohidrat? Karena semua karbohidrat dibuat dari gula. Semuanya. Dari karbohidrat dalam donat jeli hingga karbohidrat dalam sepotong roti gandum Imer kuno yang diuleni dengan tangan yang digiling dengan batu non-GMO. Karbohidrat tersebut juga merupakan gula. Jika Anda meminum segelas jus jeruk organik non-transgenik yang diperas, semua karbohidrat di dalamnya adalah gula. Jika Anda hanya memiliki sekaleng sirup jagung fruktosa tinggi yang paling murah, seperti cola, semua karbohidrat di dalamnya adalah gula. Mereka semua terurai menjadi gula. Oke, dan setelah Anda memahami bahwa, jadi semua karbohidrat terbuat dari gula, tanpa terkecuali. Beberapa serat, tidak semua serat, tetapi beberapa serat tidak dapat diuraikan oleh tubuh Anda dan memasukkan gula ke dalam aliran darah Anda. Dan itulah mengapa beberapa orang menganjurkan untuk mengonsumsi makanan berserat tinggi, jika hal itu akan membantu menurunkan gula darah Anda. Ya, memang secara tidak langsung. Tapi ini akan menyebabkan masalah lain di kemudian hari. Banyak orang menyadari bahwa ketika mereka makan terlalu banyak serat, serat menyebabkan banyak masalah usus besar, banyak masalah sembelit dan diare. Sehingga banyak orang yang tidak dapat menggunakan semua serat ini. Serat menyebabkan terlalu banyak gejala usus. Jadi, solusi 75% untuk menurunkan hemoglobin A1C Anda adalah dengan mengurangi asupan karbohidrat yang Anda masukkan ke dalam mulut setiap hari. Jadi, apa yang akan saya lakukan jika saya jadi Anda adalah saya akan mengunduh aplikasi di ponsel Anda yang melacak jumlah karbohidrat dalam makanan yang Anda makan. Dan Anda bisa menggunakan aplikasi tersebut dan melacak selama 2 hingga 3 minggu ke depan berapa gram total karbohidrat yang masuk ke dalam mulut Anda. Dan di akhir 2 minggu tersebut, Anda bisa mengatakan, oke, saya rata-rata mengonsumsi 210 gram karbohidrat per hari.
Atau, saya mengonsumsi rata-rata 350 gram karbohidrat per hari. Atau beberapa dari Anda akan berkata, saya mengonsumsi rata-rata 425 gram karbohidrat setiap hari. Itu terlalu banyak karbohidrat. National Institutes of Health telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa asupan karbohidrat yang dibutuhkan dalam makanan manusia secara efektif adalah 0. Kita sama sekali tidak membutuhkan karbohidrat dalam makanan kita. Hati kita dapat membuat semua gula yang kita butuhkan dari protein dan lemak. Jadi saya tidak menganjurkan diet tanpa karbohidrat dalam video ini. Saya tidak menganjurkan diet ketogenik dalam video ini. Yang saya katakan adalah, ketika Anda menghitung rata-rata asupan karbohidrat total harian selama 2 minggu. Katakanlah 200 gram sehari, hanya untuk mempermudah. Kemudian Anda akan berkata, oke, saya akan menurunkannya menjadi 150 gram sehari, dan kemudian saya akan memeriksanya kembali dan hemoglobin A1C dalam 3 bulan. Itulah cara hitam dan putih untuk melakukannya. Tapi Anda harus menunggu 3 bulan. Atau Anda dapat membeli monitor glukosa kontinu dan memantau gula darah Anda dalam interval 10 menit. Atau Anda dapat membeli glukometer yang menusuk jari Anda dan membeli beberapa strip tambahan, sehingga Anda dapat memeriksanya 5 atau 6 kali sehari. Dan cukup periksa 30 menit setelah makan. Jika makanan tersebut membuat gula darah Anda melonjak di atas 200, 250, 300, maka makanan tersebut mengandung terlalu banyak karbohidrat. Jadi, ketika Anda merekam ini pada aplikasi yang Anda unduh di ponsel Anda, mudah-mudahan gratis. Saya rasa salah satunya gratis. Anda bisa mengatakan, oke, jadi di pagi ini, untuk sarapan, saya makan 2 butir telur dan sepotong daging asap, dan saya makan 2 potong roti panggang dengan jeli yang konon bebas gula di atasnya. Dan margarin, dan saya minum segelas susu dan segelas jus jeruk. Dan Anda dapat menjumlahkan berapa total karbohidratnya. Dan kemudian Anda juga dapat melihat dengan monitor glukosa kontinu atau dengan tusukan jari 30 menit hingga 1 jam setelah Anda makan makanan tersebut, apa yang terjadi pada gula darah Anda. Oke, jadi, cari tahu berapa banyak total karbohidrat dalam makanan tersebut. Jika gula darah Anda terlalu tinggi, maka Anda dapat memutuskan, mari kita potong setengah dari asupan karbohidrat itu. Dan cara mudah untuk melakukannya adalah dengan membuang jus buah. Jus buah tidak memiliki nutrisi yang berarti sama sekali di dalamnya. Banyak orang yang ingin Anda berpikir bahwa jus buah memiliki nutrisi, tetapi sebenarnya tidak. Ini seperti jika Anda mengambil Coca-Cola dan menaburkan vitamin C di dalamnya. Dan kemudian berkata, itu dia. Itu minuman kesehatan. Pada dasarnya itulah jus jeruk atau jus apel atau jus anggur. Dan juga, mari kita singkirkan separuh roti dan semua jeli. Dan oleskan mentega asli pada separuh roti panggang Anda, bukan 2 potong roti panggang yang sudah diolesi margarin. Dan Anda akan segera melihat bahwa ketika Anda makan sarapan itu keesokan harinya, Anda dapat menambahkan telur dan sepotong daging asap, karena keduanya tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah Anda. Jadi, sangat penting untuk dipahami, saya tidak menganjurkan Anda untuk mengurangi makan. Yang saya anjurkan adalah, saya ingin Anda makan makanan dengan jumlah yang sama dengan yang saat ini membuat Anda bahagia, tapi saya ingin Anda mengganti makanan berkarbohidrat tinggi dengan makanan berkarbohidrat lebih rendah. Dan makanan yang lebih rendah karbohidrat, menurut definisi, akan lebih tinggi protein dan lebih tinggi lemak hewani yang sehat. Dan itu tidak apa-apa, jangan khawatir tentang hal-hal tersebut karena makanan tersebut tidak akan meningkatkan gula darah Anda. Hal-hal tersebut, protein dan lemak, tidak menyebabkan sel Anda menjadi terglikasi. Mereka tidak menyebabkan hemoglobin A1C Anda naik. Itu adalah karbohidrat. Apakah itu masuk akal? Jadi setiap hari, setiap kali makan, Anda akan melakukan penggantian ini. Dan saya ingin Anda mencoba yang terbaik untuk makan dengan jumlah yang sama setiap kali makan. Ini bukan tentang menghitung kalori. Ini bukan tentang meminimalkan porsi makan. Saya ingin Anda makan sampai kenyang. Tapi saya hanya ingin Anda mengganti makanan tinggi karbohidrat dengan makanan yang lebih tinggi protein, lebih tinggi lemak hewani yang sehat, dan lebih rendah karbohidrat. Dan apa yang akan Anda lihat jika Anda menggunakan monitor glukosa secara terus-menerus, atau Anda mulai menggunakan glukometer dan menusuk jari Anda 5 atau 6 kali sehari, Anda akan melihat bahwa gula darah Anda tidak melonjak setinggi itu.
Dan kapanpun Anda dapat menjaga gula darah Anda agar tidak melonjak, Anda tidak membuat sel-sel jaringan dan organ tubuh Anda mengalami glikasi. Dan hemoglobin A1C Anda, yang merupakan rata-rata 3 bulan dari gula darah Anda, akan turun. Dan Anda akan melihat bahwa ketika Anda memeriksa ulang hemoglobin A1C Anda dalam 3 bulan, itu akan lebih rendah. Oke, bukan karena kromium dan semua probiotik lainnya, vitamin D, ginseng, kayu manis. Tidak, bukan karena itu. Ini karena Anda menurunkan total asupan karbohidrat harian Anda. Sekarang, jika Anda perlu menurunkan karbohidrat Anda cukup banyak untuk mendapatkan hemoglobin A1C yang normal, sehingga Anda menjadi ketogenik, maka menurut saya itu sangat sehat dan aman dan baik-baik saja. Jika Anda harus menurunkan asupan karbohidrat Anda cukup banyak hingga Anda makan apa yang secara efektif merupakan diet karnivora. Menurut saya itu sehat, aman, dan baik-baik saja. Tetapi banyak dari kalian yang masih bisa menikmati 50, 60, 70, 80, 90, atau 100 gram total karbohidrat dalam sehari, dan masih memiliki hemoglobin A1C yang sangat rendah. Entah itu hanya akan sedikit meningkat atau benar-benar kembali normal. 50, 60% dari kalian akan mampu melakukannya. Dan jika demikian, saya tidak akan menghalangi kalian. Saya tidak akan cemburu jika kalian bisa makan 75 gram total karbohidrat dan masih memiliki hemoglobin A1C yang normal. Huzah, saya turut berbahagia untuk Anda, tetapi saya sangat ingin Anda memiliki hemoglobin A1C yang normal. Dan semua suplemen, itu adalah bahan solusi 1%. Anda tidak ingin membuang waktu dan uang Anda untuk itu. Berberin adalah solusi 5%. Itu memang sedikit membantu. Tidur lebih nyenyak, mengurangi stres, atau belajar mengatasi stres, itu adalah 10% solusi. Semua itu akan memberikan efek yang berarti. Olahraga, latihan pembentukan otot. Hal tersebut akan memberikan efek 10 hingga 15%. Obat resep akan memiliki efek 10 hingga 15%. Tetapi jika Anda ingin menghabiskan seluruh waktu Anda, uang Anda, motivasi Anda, stamina Anda, usaha Anda, tekad Anda pada apa yang akan menurunkan hemoglobin A1C Anda yang paling banyak, itu adalah, dengan tegas, makan makanan yang mengandung karbohidrat lebih rendah daripada yang Anda makan saat ini. Sesederhana itu, fisiologinya sudah jelas. Tidak ada banyak ruang untuk berdebat dalam hal ini, meskipun beberapa orang akan mencoba untuk memperdebatkannya. Jika video ini membantu Anda, silakan tekan jempol dan berlangganan ke saluran saya. Jika Anda mengenal seseorang yang menurut Anda dapat terbantu dengan video ini, jangan malu-malu, bagikan video ini kepada mereka, agar kita dapat membantu menurunkan kadar hemoglobin A1C mereka.